Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, saat ini kami dari tim Indonesia Ultra sedang berada di Pantai Taipa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana di tempat ini sudah berlangsung dengan begitu meriah dan sukses kegiatan Festival Camping Oheo tahun 2025 di Pantai Taipa ini. Berbagai komunitas, dari data yang kami peroleh itu sekitar 100 komunitas para wisatawan hadir di tempat ini dengan jumlah hampir sekitar 1.000 masyarakat menyaksikan kegiatan tahunan yang begitu megah dan mewah ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara. Baik pemirsa, untuk lebih lengkap kita akan berdiskusi dari pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Kebetulan di samping kanan saya sudah ada Bapak Wakil Bupati Konawe Utara, Bapak Haji Abu Hera, dan Kepala Dinas Pariwisata Bapak Rias Aritman. Baik, kita ke Bapak Wakil Bupati Konawe Utara dulu. Pak Wakil, untuk kedepannya bagaimana lagi strategi pemerintah untuk lebih memeriahkan lagi kegiatan festival camping Wonua Oheo di Pantai Taipa ini? Atau mungkin akan dilaksanakan di lokasi wisata lainnya? Mungkin bisa dijelaskan Pak Wakil. Terima kasih. Ya. Mohon maaf, saya ini mewakili Bapak Bupati Konawe Utara. Ya. Sebagaimana pada saat pembukaan camping ini dibuka langsung oleh Bapak Bupati. Iya. Yang dibuka tanggal 17. Iya. Dan berakhir hari ini tanggal 19. Dan Bapak Bupati memberi amanah kepada saya untuk menutup pelaksanaan kegiatan camping 2025 di Pantai Taipa, Desa Taipa, Kecamatan Lebo, Kabupaten Konawe Utara. Iya. Yang jelasnya Bupati dan saya sebagai Wakil Bupati sekaligus pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara, kami sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemda Kabupaten Konawe Utara. Salah satunya yaitu program kegiatan camping tahun 2025 ya, yang dilaksanakan di Pantai Taipa. Pantai Taipa ya. Dan mudah-mudahan tahun 2026 supaya kegiatan ini kami harapkan supaya berkelanjutan. Dan mudah-mudahan 2026 ini ke depan tetap dilaksanakan kegiatan seperti ini dan diharapkan baik dari dukungan anggaran pemerintah daerah ya, mendukung sepenuhnya supaya kegiatan-kegiatan ini lebih besar, lebih meluas dan lebih ramai lagi. Ya. Dan mudah-mudahan rencana kami tadi Pak Kadis Pariwisata sudah kami diskusi bahwa rencana ke depan kita laksanakan tapi di tempat yang berbeda. Ya. Sebab perlu kami bapak-bapak pemirsa tahu bahwa Kabupaten Konawe Utara ini ada daerah pariwisata yang kami kembangkan yang namanya Segitiga Berlian. Segitiga Berlian. Ya. Segitiga Berlian yaitu pertama Pantai Taipa, yang kedua itu bagaimana air wisata di air panas, mohon maaf air panas di Babulesea. Kemudian yang ketiga di Labengki, wisata alam dan wisata alam di sana. Inilah kami kembangkan. Mudah-mudahan ke depan 2026 festival seperti yang sama seperti ini kami akan laksanakan di daerah wisata air panas Babulesea, di desa Babulesea, ya, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara, masyarakat Sulawesi Tenggara, kami menghimbau dan kami mengajak silakan datang berkunjung dan hadiri dan sekaligus refreshing untuk menikmati Pantai Taipa dan sekaligus air panas di Babulesea. Iya, baik Pak Wakil. Berarti untuk kegiatan festival camping Wonua Oheo ini akan menjadi agenda tahunan ya untuk pemerintah untuk melaksanakan kegiatan seperti yang ada saat ini dan untuk salah satunya juga mempromosikan wisata di Konawe Utara Pak Wakil ya. Setelah saya kira rencana seperti itu. Iya. Karena setelah saya melihat ini kan baru perdana. Iya. Dinas Pariwisata melaksanakan camping 2025 dan setelah saya melihat cukup banyak keuntungannya. Yang pertama pengelolaan ekonomi UMKM masyarakat saya lihat ratusan yang datang dan setelah diwawancarai ya satu malam ada yang sampai dapat 6 juta, 10 juta. Ini kan tanda-tanda alhamdulillah. Iya. Kemudian di satu sisi saya melihat masyarakat kita mulai menyadarkan apa semua kebersihan, keamanan apa semua supaya Pantai Taipa ini menjadi daerah tujuan wisata
ke depan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, bahkan kita akan kembangkan, jangan tahu salah kita melampaui pantai Kutai di Bali, tapi sekurang-kurangnya bisa menyamai, alhamdulillah, karena ini pantainya cukup menjanjikan. Jadi yang jelasnya kedepannya kami akan jadikan kalender tahunan. Kalender tahunan untuk kegiatan-kegiatan camping yang seperti ini. Hanya kami rencanakan pindah-pindah tempat. Karena tadi selain 3 berlian masih ada lagi daerah wisata yang perlu kami kembangkan, yaitu yang ada di Kecamatan Sawah, Udusawa. Di sana juga harus kami kembangkan wisata pantai juga. Kemudian dengan wisata alam dengan Mata Rombel. Nah, ini Mata Rombel ini sudah terkenal di luar negeri. Jadi kita tinggal kami poles apa semua. Mudah-mudahan ke depan bisa berkembang lebih bagus. Ya, baik Pak Wakil. Ini kan pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya juga melakukan percepatan untuk penghasilan daerah PAD ya. Apakah ini salah di pariwisata ini menjadi lirikan pemerintah juga untuk terus mengembangkan karena mungkin memiliki daya tarik besar untuk PAD di sektor PAD Pak ya? Jadi pemerintah daerah Bapak Bupati telah membentuk Satgas untuk pengelolaan PAD Kabupaten Konawe Utara, dan di mana di sini ada beberapa dinas yang termasuk dalam pengelola PAD, dan salah satunya itu adalah dinas pariwisata. Nah, oleh sebab itu di dinas pariwisata kami juga ada genjot ini supaya peningkatan PAD-nya lebih meningkat lagi. Kalau sudah berapa daerah wisata ini kami bisa kembangkan, tentunya masyarakat akan banyak datang berkunjung, ya berarti dengan sendirinya pasti PAD di bidang pariwisata akan meningkat. Nah, tinggal tanggung jawab pemerintah sekarang ini, kami sementara meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan di daerah-daerah wisata tersebut yang kami sebutkan supaya lebih memadai, bahkan lebih baik lagi, sehingga daya tarik masyarakat atau pengunjung dari wisata ini lebih banyak lagi setiap tahun. Iya, baik Pak Wakil. Sesuai sambutan kemarin pada saat pembukaan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, dia menyampaikan bahwa setiap tahun untuk pengunjung di daerah wisata Kabupaten Konawe Utara itu meningkat. Yang tahun ini yang disampaikan kurang lebih 600.000. Wah, luar biasa. Dan berada di urutan ke-6 kunjungan masyarakat pengunjung pariwisata di Kabupaten Konawe menjadi urutan ke-6 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk yang pengunjung terbanyak Pak Wakil. Terbanyak. Dan alhamdulillah ke depannya ini kami akan target terus sampai 1 juta. Luar biasa. Mudah-mudahan kalau lebih meningkat. Tapi ini program kami mulai ini tahun depan kami akan lebih membuat atau program-program yang berusaha pariwisata yang bisa lebih banyak menarik wisatawan untuk berkunjung. Termasuk nanti infrastrukturnya juga akan dikembangkan terus ini Pak Wakil di semua wisata yang ada di Konawe Utara Pak Wakil ya. Di infrastrukturnya. Tadi Pak Dinas Pariwisata kami sudah diskusi, mungkin kedepannya kita ada programkan dulu pembuatan kolam yang bertaraf Hotel Bintang 5. Untuk khusus kami siapkan dulu di air panas Sepapolisia. Karena air panas Sepapolisia ini banyak manfaatnya. Yang pertama pada saat COVID yang lalu banyak masyarakat ya apa yang butuh apa tidak karena belum diteliti, tapi banyak masyarakat yang banyak datang untuk mandi-mandi di air panas sana terhindar dari COVID. Luar biasa ini. Kemudian yang kedua juga di sana kami akan gabungkan wisata air panas dengan wisata alam. Di sana kan di air panas Sepapolisia itu ada hamparan kelapa yang sangat luas. Kami tinggal benahi saja supaya di samping masyarakat berkunjung datang mandi-mandi di air panas Sepapolisia, apalagi kalau sudah ada kolam renang yang signifikan yang bertaraf seperti dengan Hotel Bintang 5, baik orang dewasanya maupun termasuk generasi mudanya dan usia-usia dininya sudah bisa banyak. Nah, dengan adanya fasilitas yang kami bangun ini, itu kan salah satu daya tarik para pengunjung untuk datang berwisata di air panas. Baik, luar biasa Pak Wakil. Terima kasih banyak informasi awal yang sudah diberikan. Kita ke Bapak Kepala Dinas Pariwisata Konawe Utara, Bapak Rias Aritman. Pak Kadis, mungkin bisa dijelaskan terkait perjalanan kegiatan festival Wono Oheo Camping di Pantai Taipa ini, Pak. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi melalui Dinas Pariwisata, salah satu
program yang perlu kita lakukan selain pengembangan destinasi, Ya, juga perlu kita laksanakan pengembangan pemasaran atau promosi. ya, Pengembangan pemasaran promosi pariwisata ini salah satunya adalah melaksanakan event. Nah, beberapa tahun Kabupaten Konawe Utara melalui Dinas Pariwisata telah melakukan satu event, iya. yaitu Festival Konasara, Festival masalah ya. dalam rangka ulang tahun Kabupaten Konawe Utara. Iya, Nah, di tahun 2025 ini kami dari Dinas Pariwisata coba berinovasi untuk membuat salah satu event, yaitu festival camping. Kenapa kami buat festival camping? Karena hari ini camping ini saat ini lagi tren. keren ya, ya. Jadi lagi tren, itulah yang kemudian dasar pemikiran kami dengan memberikan nama festival camping. Nah, identitasnya jadi festival camping Wono Oheo. Wono, ya. Nah, kenapa kita beri nama Wono Oheo? Karena dari lambang Kabupaten Konawe Utara kan Oheo, Gunung Oheo. Gunung Ohio, iya. Baik. Nah, kalau Wono Oheo ini kan nama daerah, artinya tempat. Tempat. Nah, dari situ sehingga untuk event festival yang ada di Kabupaten Konawe Utara kita berikan nama Wono Oheo, dan seperti apa yang disampaikan Pak Wakil bahwa festival camping ini insya Allah kita coba rencanakan menjadi festival tahunan dan kita masukkan dalam kalender tahunan event di Kabupaten Konawe Utara, karena memang trennya sekarang itu lagi booming Ya, untuk camping, karena tanpa kegiatan pun atau festival banyak komunitas yang melakukan camping di daerah-daerah objek wisata. iya. Sehingga pada tahun 2025 atas izin support tanpa Bupati, Pak Wakil, Ketua DPRD, sehingga kami bisa melaksanakan festival camping di Pantai Taipa. Apa yang menjadi motivasi nih Pak Kadis sehingga mengadakan perdana untuk festival camping di Taipa ini? Apakah untuk mempromosikan wisata Konawe Utara atau untuk menarik para wisatawan, seperti apa ini Pak yang menjadi motivasi? Jadi memang salah satunya apa yang saya sampaikan tadi itu, kami coba berinovasi untuk membuat salah satu festival di selain festival Konasara. Nah, motivasinya itu selain meningkatkan jumlah kunjungan, juga kami ingin membuat event yang dikenal oleh pemerintah provinsi, bahkan nanti di kementerian, bahwa Kabupaten Konawe Utara tidak hanya melaksanakan festival Konasara, tetapi juga ada festival lain, yaitu dalam hal ini festival camping. Baik. Wah, ini Pak Kadis, ini kan pengunjungnya luar biasa, walaupun baru perdana tapi kunjungannya luar biasa. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi dorongan untuk kabupaten lain yang memiliki wisata di daerahnya mungkin. Nah, strategi apa yang digunakan sehingga bisa sampai membludak pengunjung di festival camping ini di Pantai Taipa, Pak Kadis, mungkin bisa disampaikan. Nah, jadi salah satu strateginya yang kami lakukan ini, festival camping ini kita harus laksanakan di objek wisata unggulan. Ya. Dalam hal ini segitiga berlian, seperti apa yang disampaikan Pak Wakil, Ya. yaitu di Pantai Taipa. Ya. Nah, di Pantai Taipa ini kenapa kita laksanakan event festival camping? Karena memang dari sisi infrastruktur ataupun fasilitas sudah lumayan mendukung. Baik. Ini berkat kerjasama dengan masyarakat, di mana sarananya itu seperti toilet itu Ya. cukup memadai, sehingga kami tidak ragu pengunjung yang akan datang itu tidak akan merasa kekurangan ada fasilitas. Baik. Perlu diketahui bahwa memang target kami dalam festival camping ini memang kami hanya menargetkan 500 sampai 1000 orang. Nah, ternyata di registrasi kami itu kami dapat mulai dari hari Jumat sampai kemarin itu sudah ada di angka 1.500-an. 1.500-an pengunjung Ya. atau peserta festival camping. Nah, ini dengan dibuktikan tadi nomor undian yang kami bagi, Ya. itu sampai 1.400 lebih yang dibacakan. Yang dibacakan tadi. Karena dari komunitas saja itu 100 lebih komunitas. Nah, kalau satu komunitas ini anggotanya 5 atau 10 orang itu sudah 1.000. Kalau komunitasnya ini Pak Wakil, Pak Kadis, maaf, apakah ini khusus untuk para wisatawan atau komunitas lain juga masuk bergabung di tempat ini? Jadi wisatawan ini umum semua. Umum. Jadi kami
Jadi sifatnya umum, undangan ini terbuka, siapapun boleh ikut, baik komunitas maupun personal, itu bebas. Nah, terbukti dari Kolaka ada, dari Konare Selatan juga ada, bahkan kabupaten lain, Kota Kendari. Jadi tidak mengandalkan komunitas ini hanya dari Konare Utara, tetapi lebih banyak dari di luar Konare Utara. Baik, Pak Kadis, apakah ini kegiatan ini baru pertama diselenggarakan di Sulawesi Tenggara untuk festival camping ini, atau memang sudah ada di kabupaten-kabupaten lain mungkin yang menjadi apalagi namanya dorongan untuk Dinas Pariwisata Konare Utara untuk juga melaksanakan kegiatan festival camping ini? Nah, kalau terkait dengan pelaksanaan festival camping skala yang ada di Konut, ini menurut saya ini baru pertama kali di 17 kabupaten kota. Mungkin ada beberapa teman Kadispar kabupaten mungkin menyelenggarakan, tapi mungkin masih skalanya skala kecil. Nah, bahkan kemarin Pak, bentuk apresiasi dari Kadispar provinsi karena mau hadir di festival camping ini, beliau sebelumnya ada agenda di Kota Bau-Bau, tetapi lebih meluangkan waktunya ke Kabupaten Konare Utara karena keyakinannya bahwa festival camping ini bisa menghadirkan jumlah kunjungan sampai di angka ribuan. Nah, selain motivasi kami dengan jumlah kunjungan tadi ini, kami juga termotivasi bagaimana dengan dilaksanakan festival camping ini ada pergerakan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat, Sehingga memang sangat diperlukan event di setiap kabupaten kota. Nah, ini Pak Kadis, ini kan dengan adanya kegiatan ini kan dari peninjauan kami dari tim Indo Sultra melihat belum ada dari masyarakat yang membuat souvenir-souvenir. Apakah ini juga akan menjadi target Dinas Pariwisata ke depannya untuk bagaimana melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk bisa mengadakan souvenir-souvenir untuk wisata-wisata yang di Konare Utara ini, Pak? Ya, memang yang masih kami akui yang masih agak lemah ini adalah dari ekonomi kreatif. Memang ekonomi kreatif ini, para pelaku ekonomi kreatif ini masih minim, tetapi ada yang ada di Kabupaten Konare Utara. Seperti di Ulu Sawah itu ada ekonomi kreatif juga, kerajinan-kerajinan. Di Labengki itu ada kerajinan tangan juga, souvenir. Kami juga ada di Kecamatan Lausol di Muaratinobu, kami juga ada di Kecamatan Oheo. Itu ada ekonomi kreatif, dan itu juga hadir di sini kami undang, cuma memang masih dalam skala yang terbatas. Baik, selain komunitas-komunitas ini ada tidak kerjasama dari pemerintah Konare Utara, Dinas Pariwisata untuk bagaimana mensukseskan kegiatan festival Uno Camping di Pantai Taipa ini, Pak? Kalau kolaborasi itu pasti, itu pasti dan wajib, karena pengembangan pariwisata itu memang harus butuh kolaborasi dari beberapa pihak luar. Karena kalau terkait dengan pengembangan pariwisata memang kita harus laksanakan yang namanya pentahelix. Pentahelix itu ada pemerintah daerahnya, ada masyarakatnya dalam hal ini komunitas, ada pelaku usahanya, ada akademisinya, ada dari medianya juga, ada juga dari pelaku usaha atau para pengusaha industri pariwisata. Nah, terbukti waktu kemarin pada tanggal 17 Oktober pembukaan Festival Konasara, semua 5 komponen itu hadir. Luar biasa. Ada dari komunitas yang hadir, pelaku usaha industri pariwisata juga hadir, dari akademisi juga hadir. Luar biasa. Jadi semua lengkap. Bahkan kolaborasi untuk keamanan pun kami itu lakukan, baik itu melalui Polri ataupun TNI. Baik, Pak Kadis, ke depannya untuk pengembangan infrastruktur khususnya di wisata Taipa ini yang akan menjadi selalu agenda rutin kegiatan-kegiatan pariwisata, apa yang akan dilakukan lagi ke depannya nih, Pak? Untuk semakin menarik lagi ketika masyarakat datang melihat lagi ada yang terbaru lagi di Pantai Taipa. Ya, kalau terkait dengan pengembangan infrastruktur, apa yang disampaikan tadi Pak Wakil bahwa Kabupaten Konare Utara ini memiliki banyak destinasi. Bukan hanya Pantai Taipa, tetapi ada juga objek wisata lainnya, dan tentunya juga ini harus sedikit merata. Tidak boleh kita fokus juga ke objek wisata Taipa, tetapi perlu ada perhatian juga di destinasi lain seperti di Ulu Sawah, di sana ada juga Pantai Walenya, di Labengki juga ada, air panas Walusya juga perlu, di Wiwirame juga perlu, di sana perlu memang ada perlakuan karena Kars Mataram ini sudah mendunia, yang disampaikan dari Pak Wakil.
Bahkan pada saat bersamaan festival camping kemarin itu ada turis sekitar 20-30 orang Luar biasa. di Mataram. Matarombeo. Baik. Kalau untuk kegiatan festival camping ini memang menggunakan APBD Konawe Utara atau ada dukungan-dukungan dari mitra-mitra pemerintah? Jadi memang festival camping ini apa yang saya sampaikan di awal tadi, memang ini adalah support dari Pak Bupati, Pak Wakil dengan Ketua DPRD sehingga Luar biasa. bisa terselenggara kegiatan festival camping. Karena apapun juga itu, kalau Pak Bupati, Pak Wakil dan Ketua tidak mendukung ide ataupun inovasi kami, itu mustahil untuk kita bisa lakukan. Iya, baik. Terakhir, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini yang kedepannya akan dilakukan perbaikan lagi? Saya kira kalau kendala yang sifatnya ini tidak ada sih. Tinggal bagaimana mempermantap lagi, utamanya kolaborasi dengan masyarakat, sehingga bisa lebih tercipta yang namanya sadar wisata. Sadar wisata. Mungkin itu kebersihan-kebersihan yang mungkin menjaga infrastrukturnya mungkin Pak Kadis. Tapi kalau untuk di TTP ini sudah memadai ya, untuk MCK-nya apa semua, tempat-tempat UMKM sudah tertata semua Pak ya? Sudah teratur semua? Kalau Taipa saya kira sudah cukup. Saya kira sudah cukup, tinggal memang yang perlu ditingkatkan adalah dari sisi kekompakan masyarakat di desa Taipa ini. Tapi secara umum sudah oke. Pemilik UMKM yang ada di Pantai Taipa juga ini sudah mulai berpikir terbuka bagaimana Pantai Taipa ini menjadi destinasi yang berkembang, lebih maju dan berkelanjutan. Iya. Baik Pak Kadis, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan seputaran kegiatan Festival Camping di Pantai Taipa tahun 2025 ini. Mungkin Bapak Wakil untuk terakhir bisa memberikan closing statement kepada masyarakat bagaimana untuk bisa lagi datang berkunjung di Konawe Utara, paling tidak menikmati keindahan wisata yang ada di Konawe Utara. Mungkin Pak Wakil bisa. Jadi kami menghimbau yang pertama kepada seluruh masyarakat Konawe Utara supaya mendukung program ini pengembangan pariwisata. Begitu juga seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, silakan datang berkunjung di wisata Taipa. Kami akan memberikan pelayanan secara maksimal. Luar biasa. Baik dari keamanan maupun yang lain-lain. Terima kasih. Ya, baik. Untuk Pak Kadis mungkin, Pak Kadis Pariwisata bisa memberikan closing statement-nya untuk masyarakat. Untuk masyarakat, terkhusus yang ada di lokasi Pantai Taipa ini, terus semangat, terus menciptakan sabta pesona dan wisata. Ketika kita mengaplikasikan sabta pesona, yakin dan percaya Pantai Taipa ini akan lebih maju, berkembang, dan berkelanjutan setara dengan destinasi atau objek wisata yang ada di Pulau Jawa. Iya, baik, sudah cukup. Ya, baik. Oke, pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya yang sudah menyaksikan live podcast kami dari tim Indo Sultra langsung di Pantai Taipa, Kabupaten Konawe Utara bersama dengan Bapak Wakil Bupati Konawe Utara dan Bapak Kadis Pariwisata Konawe Utara. Mari berkunjung Konawe Utara, nikmati keindahannya, nikmati wisatanya untuk berlibur bersama keluarga. Terima kasih. Saya Jeffrey Ibnu dari tim Indo Sultra melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.